warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar SD 1 Salak? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, dan puasanya semuanya lancar. Nah, di pagi hari ini Bu Ratu akan morning talk tentang nuzulul Quran. Nah, teman-teman, apa sih itu nuzulul Quran? Teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, kalau teman-teman belum tahu, yuk kita simak videonya. Nanti sore jangan lupa kamu siapkan perbekalan untuk Muhammad ya. Iya, perbekalan untuk beberapa hari. Ini untuk sekian kalinya beliau menyendiri di gua itu. Kira-kira apa yang dia kerjakan di sana? Persisnya aku tidak tahu. Namun aku menduga kondisi masyarakat kita yang seperti inilah yang mendorong beliau mengasingkan diri. Kondisi seperti apa? Apa yang kau maksud? Cobalah kau lihat di sekeliling kita. Ayo minum lagi. Orang mabuk-mabukan dan berjudi. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Penyembahan berhala yang sama sekali tidak berguna. Orang-orang gemar berperang dan saling membunuh. Itulah yang terjadi sekarang ini. Demikian apa yang dilakukan Rasulullah. Hingga suatu malam datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Rasulullah terkejut dengan gugup dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril pun memeluk Nabi dan kemudian melepaskannya dan mengulangi perintahnya, "Iqra." Muhammad pun semakin takut dan gemetar. Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril pun memeluknya lagi hingga Muhammad merasa tidak berdaya. Setelah dilepaskan, dia pun berkata lagi, "Iqra." Nabi kembali menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya Jibril mendekati Muhammad dan memeluknya hingga beliau merasa lemas. Kemudian Muhammad dilepaskan. Selanjutnya ia pun berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Nah, anak-anak, itu terjemahan dari surat apa? Apa kalian berdua ada yang tahu? Syamil? Nadia tahu, Ayah. Itu terjemahan surat Al-Alaq ayat 1-5 kan? Bacaannya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Subhanallah, Nadia pintar ya. Kapan Syamil menyusul? Sebenarnya tadi Syamil sudah mau baca, Bu. Karena dia saja yang suka main serobot. Ah, Syamil alasan saja nih. Oh iya, Ayah. Ngomong-ngomong, peristiwa itu ya yang dikenal sebagai nuzulul Quran. Kejadiannya kapan ya? Maksud kakak tanggalnya kapan? Iya, tanggalnya, Syamil. Begini, para ulama sepakat nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, itu filmnya sudah dimulai. Ayo kita tonton. Rasulullah segera pulang menemui Khadijah dalam keadaan gemetar. Kemudian beliau diselimuti oleh Khadijah, istrinya. Tidak lama kemudian Khadijah mengajak Rasulullah menemui sepupu Khadijah yang sudah tua dan buta. Dia bernama Warokoh bin Naufal. Di masa jahiliyah, ia seorang pemeluk agama Nasrani. "Hai, anak saudaraku, ada apa gerangan?" Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang baru saja dilihat dan dialaminya di Gua Hiro. "Itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Pasti aku akan membelamu sekuat tenaga."
Tidak lama kemudian, Warokoh meninggal dunia. Oh, sekarang Nadia bertambah paham betapa penting peristiwa nuzulul Quran. Kita wajib berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk kita, sehingga kita punya panduan hidup di dunia. Iya kan ya? Kakak selalu menyontek saja. Aku kan mau mengucapkan duluan, Kak. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menyimak videonya yang tadi? Iya, jadi nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu yang pertama surat apa ya? Iya, betul. Surat Al-Alaq. Bacaannya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Ya, bacaannya Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu sampai berapa ayat, teman-teman? Sampai 5 ayat. Iya. Nah, pertama kali malaikat Jibril mengucapkan itu, bagaimana reaksinya Rasulullah? Ya, Rasulullah bilang, aku tidak bisa membaca. Wah, sampai berapa kali malaikat Jibril mengucapkan Iqra tersebut? Sampai 3 kali ya. Iya, jadi waktu itu Rasulullah berdiam diri di mana? Di Gua Hiro. Nah, teman-teman, kalau ada kesempatan nih ke Mekah, kalian ikut umroh sama ayah bunda kalian, kalian bisa tuh berkunjung ke Gua Hiro. Itu ternyata hanya batu-batuan saja loh, teman-teman. Adanya di atas bukit, terus tempatnya tuh kecil banget. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah itu waktu ketika akan diturunkannya Al-Quran, beliau berdiam diri dulu di Gua Hiro sampai turunlah surat Al-Alaq tersebut. Ya, tadinya Rasulullah itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi dengan turunnya Al-Quran, Masya Allah ya, Rasulullah jadi bisa membaca, bisa menulis. Jadi teman-teman, kita harus bersyukur nih, berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran turunnya di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Nah, teman-teman, semoga dengan video tadi teman-teman dapat ini lagi nih, lebih bersemangat lagi untuk membaca Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup orang Islam, dan Al-Qur'an itu juga akan menolong kita nanti di yaumil akhir. Nah, itu saja yang Buratu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.